Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Asri akan mereview materi pada pertemuan kelima ini, yaitu yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur NSHMH serta dosen asistennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Reddy ASHMH. Nah, jadi pada pertemuan kelima ini beliau membahas mengenai merumuskan masalah dan mencari masalah. Yang pertama, permasalahan tidak terbatas jumlahnya dan dapat diambil dari berbagai kegiatan. Masalah tidak sama dengan topik. Topik tidak perlu panjang lebar dan cukup singkat yang dicantumkan di dalam judul. Permasalahan telah tercakup dalam judul tetapi perlu diuraikan dan diperjelas kembali apa maksud dari topik ataupun judul. Udah selalu jelas diketahui apa masalah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu diuraikan lebih lanjut mengenai permasalahan. Karena itu, permasalahan yang pertama ada berhubungan dengan konsep pokok, yang kedua ada memperluas cara-cara suatu teori, yang ketiga ada memberi sumbangan pada pengembangan metode penelitian, menemukan alat ataupun teknik dan metode baru. Yang keempat ada memanfaatkan konsep ataupun teori ataupun suatu data dan teknik dari disiplin. Yang kelima dituangkan dalam desain yang cermat mengenai variabelnya. Selanjutnya yang B ada merumuskan permasalahan. Penelitian harus mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan berhubungan dengan permasalahan yang akan dipilih. Banyaknya tujuan akan mengakibatkan banyaknya waktu, tenaga, dan biaya yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, banyaknya tujuan akan berarti penelitian akan memperdalam banyak hal. Kesulitan yang akan dihadapi dalam penelitian besar adalah cara mengintegrasikan ataupun membulatkan seluruh hasil sehingga tercapai generalisasi ataupun kesimpulan yang prinsipil dan bukan sekedar kesimpulan yang lepas. Permasalahan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Selanjutnya, C. Kesalahan dalam perumusan suatu masalah. Kesalahan yang umum terjadi dalam penelitian. Yang pertama ada permasalahan terlalu luas. Jadi topik yang diajukan terlalu luas, misalnya mengenai hukum perdata dapat dipersempit dengan topik prestasi, jual beli, gadai, hibah, dan perikatan. Yang kedua, permasalahan terlalu sempit. Dalam realita ada kesulitan dalam menentukan topik yang terlalu luas ataupun terlalu sempit. Yang ketiga, permasalahan mengandung emosi, prasangka, ataupun unsur-unsur yang tidak ilmiah. Jadi permasalahan harus dirumuskan secara objektif dengan pembatasan tertentu. Jadi rumusnya bebas dari emosi ataupun keinginan. Yang terakhir D. Pengolahan permasalahan. Permasalahan yang dipilih perlu dipikirkan, yaitu tentang yang pertama analisis masalah, yang kedua pembatasan masalah, yang ketiga kedudukan suatu masalah, yang keempat corak penelitian, yang kelima asumsi-asumsi, yang keenam pentingnya suatu penelitian, yang ketujuh ada istilah-istilah. Jadi kesimpulannya harus diperhatikan bahwa istilah dapat berubah, dapat berdasarkan pengalaman ataupun dapat bermacam arti dan dapat digunakan untuk berbagai gejala-gejala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.